Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittighamatan rahmati wa syafi'i Rasulillah. Salli fi hadha kitab Syekh Abdullah Sya'rani. Syekh al-Azmar Sulh wa Rahim. Insyaallah lamul Fatihah. A'udzu billahi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه ونفعني بعلوم في دارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Lafalipun pundi? Wa kadzalika akhadhu halaman kansal baris 1 2 baris kansal wa kadzalika akhadhu al-murida bin nisyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono perintahe guru maring murid. Kemarin perintah atau penekanan terhadap murid, pesan guru terhadap murid. Akhadhu padha ngalap sapa masyayikh atau guru al murida ing murid bin nisyani kelawan lali maksudipun lali gampang lali mangan. Lali ora kakek mangan maksudnya ngoten. Wa bil ihtilami lan kelawan ihtilam mimpi basah. Wa bi napa ya ni? Wa yamutun apa wabi? Wa bi madir rijli lan kelawan dawake sikil. Maksudnya ya melampah-lampah jalan-jalan. Filailin wa naharin au naharin. Filailin ing dalam waktu bengi au naharin utawa waktu awan illa li hajatin kejaba krana ana hajat. Ya, jadi harapannya murid-murid ini orang yang berkeinginan menuju kepada Allah ini dia jangan banyak makan, ya, lupa. Ya, terus ihtilam mimpi basah. Suara kelingan maksudnya enggak kelingan banyak nikah tapi ihtilam. Ihtilam mimpi basah ini mula biasanya nek pondok iki sahwate gede akhirnya padha ihtilam. Nah, iki padha balik kabeh rung ya. Urung tau ihtilam berarti urung balik sing lanang. Bahkan saya punya teman itu dulu di pondok hampir setiap malam itu ikhtilam. Saya tanya, wong setiap pagi mandi sih dia. Teman itu kok adus terus ikhtilam kok? Alhamdulillah. Mimpi basah. Jadi dinikmati. Jadi makan tidak terlalu banyak. Di pondok dapat ikhtilam itu bahagia. Karena dia enggak sempat berpikir untuk hal-hal yang syahwat apa istilahnya, ya itu. Jadi enggak terpikirkan untuk apalagi untuk naudzubillah maksiat zina atau apa itu enggak terpikirkan. Itu di pondok. Ning kono wis bojo ya biasanya jarang ikhtilam. Mungkin ora tau ikhtilam. Ya tersalurkan aja. Tapi kalau di pondok biasanya masih. Termasuk jangan sering keluyuran apa ya bahasanya. Bimadir rijli fi lailatin au naharin illa li hajat. Wa akhadhuhu lan ngalap sapa masyayikh ing murid
Bila khawatiri kelawan jogo saking khawatir itu kerentek yang negatif, maksudnya selalu menjaga atau mengalap, ya maksudnya menjaga lintasan pemikiran lintasan hati ya, kerentek hati sing negatif. Walau lam tastaqirra lan senajan durung iso tetep apa khawatir. Ya pokoknya sudah berusaha lah. Wa akhaduhu lan ngalap sapa masyayikhu ing murid, maksudnya menekankan pada para muridnya bi akli syahwati kelawan mangan syahwat, maksudnya barang-barang yang disenangi. Al mubahati kang den mubahakan. Ya makan yang disenangi, makan saja enak. Tapi di sini ya harus dijaga. Likauniha krono anane opo syahwat iku tuwakifu iso ngadekake anitaroki saking munggah derajat. Ya hanya saja perlu di manage. Karena kalau tidak di manage, ya makan itu kebanyakan nanti bisa derajatnya ya mengganggu derajat naik. Bargen malah sidane ora sido mutalaah, ora sido Qiyamul-Lail misalnya seturu 12 tekan isu kakek mangan. Wa fi Zaburi lan ing dalam kitab lan iku tetep ing dalam kitab Zabur atau wa fi Zaburi Sayyidi Dawud lan iku tetep ing dalam Zabure bendera Nabi Dawud alaihi salam, tetep ing Nabi Dawud salam utawi keselamatan wonten pengendikan ya Dawud Dawud Nabi Dawud hadir wa anzir, hadir ngati-hati sira wa anzir lan tegese aweh peringatan sira kaum maka ing kaum sira Daud. Berarti ini Gusti Allah dawuh Gusti Allah ya Daud hadir wa anzir kaum maka an akli syahwati saking mangan pira-pira barang kang den senengi. Hati-hati dinamakan yang barang yang disenangi. Faina quluba ahli syahwati mongko sak temene pira-pira atine ahli syahwat iku mahjubatun tertutup terhijab ani saking ingsun Allah. Ya, masalahnya di situ. Jadi kalau menuruti terlalu berlebihan ya bisa mahjubatun ani, menjadi penghalang atau hijab ani dari Allah. Wa kama anna akla syahwati wa kama lan kaya barang anna akla syahwati sak temene mangan barang kang den senengi iku yatritu toroda yatritu ngedohake ala abda ing kawula hamba an hadratillah saking kersane Allah taala. Wa kadzalika lan kaya mengkono uga ngedohake hadratillah madur rijli utawi dawake sikil min ghairi hajatin saking tanpa hajat dan tanpa kebutuhan bijami'i su'il adabi kelan sekabehane olone tata krama. Ya, semua hal yang su'il adab itu juga dapat menjadi yadribul abda ad hadratillah. Ya. Waqala lan dika aidan halimane. Waqala lan dika sapa yang paling dekat siapa? Allah ini. La yablughul muridu maqam as-sidqi. La yablughu ra tumeka apa sapa al muridu murid maqam as-sidqi ing panggonan atau makom kebenaran sidqi makom atau kedudukan yang benar. Hatta yazida sehingga nambahi sapa murid fi ta'dhimi amrillah taala ing dalam ngugungake perintah Allah taala wa nahyi lan larangane Allah. Jadi tidak akan sampai murid kepada kedudukan yang sidik yang benar
dalam proses mendekat kepada Allah itu sampai dia bisa menambah atau memberikan sesuatu nilai yang agung terhadap menghargai perintah, ya maksudnya gitu. Perintah Allah dan larangan Allah. Pokoknya dilakoni, larangannya didoi, nah, kira-kira begitu. Fayaf'alul manduba ka'annahu wajibun. Nah, sampai seperti itu. Tadi ta'dilnya kepada perintah Allah sampai mengerjakan al-mandub. Fayaf'alu moko agawe nglakoni sapa murid al-manduba ing perkara kang den sunahaken ka'annahu kaya sak temene mandub iku wajibun wajib, seakan-akan dia itu perkara wajib. Saking semangatnya untuk atau ta'dibnya kepada perintah Allah. Mula sholat rawatib misalnya qobliyah ba'diyah sunnah, tapi dia mengharuskan diri seakan-akan itu wajib. Bukan wajib kan, tapi seakan-akan itu wajib. Maka mau tidak mau dia harus sholat rawatib misalnya. Saat durungnya kecuali ba'da asar sama ba'da subuh. Nah, qobliyah ba'diyah. Dia menganggap seakan-akan wajib terhadap sholat duha. Dia menganggap seakan-akan wajib sholat tahajud, dia mulai dan sebagainya. Padahal itu sunnah. Wa yajtanibul makruha ka'annahu haramun. Wa yajtanibu lan ngedoi sapa murid al makruha ing perkara kang makruh ka'annahu kaya sak temene makruh iku haramun, haram. Makruh tapi kaya haram. Nganggep kaya haram, ka'annahu seakan-akan haram. Contohnya apa ya? Makruh banyak lah. Makruh. Makan, minum, berdiri atau apa? Makruh itu. Nah, itu dijauhi seakan-akan itu haram. Padahal kedudukannya makruh. Makruh itu kan hanya dijauhi itu dapat pahala. Kalau dilaksanakan tidak dapat apa-apa. Tapi dianggap seperti seakan-akan haram. Apalagi wa yastanibul haram kufrun. Wa yastanibu lan ngedoi sapa murid al harama ing perkara haram ka'annahu kaya sak temene barang haram mau kufrun, kekafiran. Jadi kalau yang haram mah itu melakukan itu seakan-akan dia melakukan kekafiran. Wayanwi lan niat sapa murid bijamil mubahati kelan sakabehane barang kang mubah niat khairan ing kebagusan. Jadi sesuatu yang mubah dia niati melakoni kebaikan. Liyusabu drabang supaya den ganjar sapa murid ala zalika ing atase mengkono nglakoni mubahat. Ya. Kemarin juga sudah disinggung, dia makan, dia tidur, tapi dia lakukan niati untuk kebaikan. Nah, bisa terjadi begitu. Makanya sesuatu yang kelihatan duniawi bisa jadi adalah sesuatu yang ukhrawi. Kalau itu diniati, innamal a'malu binniat. Nah, itu kan sampai di situ. Orang nyambut gawe, kerja, banting tulang di sawah atau mungkin kerja dandani mobil misalnya ini. Nah, kalau diniati untuk sesuatu yang bisa yusabu ya bisa saja. Kalau diniati hanya semata-mata kerja tidak ada kaitan dengan untuk diniatkan misalnya hasilnya untuk thalabul ilmi, hasilnya untuk kuat ibadah ya tidak ada artinya. Jadi itu sesuatu yang mubah, menjadi tidak ada nilai pahalanya. Maka orang tua itu selalu meniatkan mereka untuk kerjanya itu menafkahi, niat untuk menafkahi keluarga, anak istri, untuk mengirim wesel kepada putra putrinya yang ada di pesantren misalnya. Itu niatnya tentu akan seperti itu. Kalau enggak ya sudah hanya mubah saja. Dia tidak mendapatkan pahala, la yusabu di situ. Padahal di situ li yusabu ala zalika. Contoh lagi, fayanwi mongko niat sapa murid bin naumi kelawan turu fil qain. Niat tidurnya adalah ketika qailullah
Niatnya adalah at-taqwa ing taqwa, niatnya untuk ketakwaan. Ala qiyamil laili ing atase nglakoni qiyamul lail salat malam. Tidur qailulah itu tidur yang hanya sekitar ya sebentar ya, qailun dari kata qailun. Qailulah itu sering disebut. Bahkan di pondok-pondok pesantren besar itu kadang jam-jam 11 itu suruh tidur semua santri. Jadi betul-betul menekankan kalau kita kan paling yang mau saja kan, tapi kalau di pondok yang ketat itu saya lihat jam 11 sudah ada orang jualan, warung sekitar pondok tutup semua kayak di pondok-pondok besar itu Tegarjo atau mana. Dia bukannya nanti jam setengah 1, jadi gerbang dikunci. Ternyata apa? Oh, sedang qailulah. Makanya pengajian di pesantren besar itu yang ketat itu kadang-kadang sampai malam jam 12 itu mereka masih musyawarah. Masih ada qiyamul lail, musyawarah dan sebagainya sampai jam 12-an. Istiwanya sampai jam 12. Ya, tapi mewajibkan qailulah. Nah, kita kan qailulahnya masing-masing ya. Lumayan lah. Qiyamul lail. Dan efeknya memang ternyata secara apa ya pengalaman atau mungkin secara medis nggak tahu. Ini pengalaman orang yang sempat tidur siang sebentar di antara jam 11 sampai jam 1 itulah kira-kira. Walaupun sebentar itu membuat memperbaharui energi, memperbaharui tenaga dan fresh. Ya. Saya selalu biasanya tidur itu jam-jam begitu itu pas posisi di Purwokerto di kampus itu mesti nanti kalau jam-jam setengah 12 itu atau jam setelah sholat zuhur biasanya tidur sebentar. Nah, karena ngajarnya kadang-kadang pagi terus nanti ada sore, malamnya siap untuk lembur itu pengalaman saya juga begitu. Qailulah itu menjadi salah satu cara trik atau tips bagi santri supaya bisa kuat melek bunyi. Nah itu qailulah, tidur sebentar. Walaupun berapa jam. Kadang-kadang bisa sampai setengah jam, alhamdulillah. Tapi kalau dibangunkan dengan posisi mendadak mungkin kadang malah mumet ya. Tidur digugah dengan cara mendadak kadang-kadang mumet. Qailulah ya pelan-pelan pemandangannya pelan-pelan. Kalau sudah biasa insya Allah ya qailulah biasa. Sebab pada saat kalau tidak qailulah, anak-anak itu saya sebetulnya yang anak sanawiyah itu saya tekankan itu kalau saya ngajar bahasa Arab itu. Kalian kalau diajar saya jam, kan ngajar saya jam 1, jam 2 itu. Ini pasti tadi nggak tidur sebentar tadi ya siang. Saya tekankan harus tidur sebentar antara jam 11 sampai jam 12 atau setelah zuhur 12 setelah sholat tidur dulu. Tidur enggak? Enggak Pak. Kelihatan soalnya pada ngantuk. Itu jam-jam 2 itu kan jam setengah 2, jam 2 itu jam sangat berat untuk sekolah siang itu anak-anak sanawiyah yang masuk kelas 8 ya. Kelas 8 itu ngantuk itu mesti jam pas saya ngajar bahasa Arab jam pertama kedua itu. Nah, saya tanya karena saya sudah sering pesan sebelum-sebelumnya harus tidur sebentar qailulah untuk anak MTS yang sekolah siang. Nah, ada yang sudah tanya melaksanakan ya ada. Fresh. Wa yatanawalu lan berkoleh sapa ba'dus lan berkoleh sapa murid ba'da syahwati ing sebagian pira-pira syahwat makanan yang disenangi, memperoleh atau makan sebagian makanan yang disenangi untuk apa? Li mudawatin nafsihi, kanggo nambani nafsune, hanya untuk mengobati nafsunya saja, makan seperlunya. Idza nafarat arikalane bosen atau males apa nafas ya apa nafsu minal ibadati saking pira-pira ibadah bil kulliyati kelawan gemblengan secara keseluruhan. Ya, kadang-kadang untuk variasi makan yang enak supaya ibadahnya semangat. Gimana bosan makan iwak, nyembelih ayam atau segeran ngombe degan. Ya, enggak apa-apa enak. Es degan.
Kalau masih muda ya enak saja. Kalau sudah mulai umur di atas 40 apa mendekati 40 atau di atas 40, SS itu kadang udah mulai bikin pening ya. Nggak cocok. Enak rasanya nikmat tapi bare ini gue biasanya malah penting. Ya. Faina lisani halin nafsi. Moko saat temene lisane kahanane nafsu. Lisane kahanane nafsu yaqulu ngendika apa lisan pemilik atau sahibe nafsu. Nah, biasanya nafsu itu mengatakan kepada pemiliknya, kun ma'i fi ba'di agradi. Kun ono sira, ikutilah kamu ma'i sartane ingsun. Kun ono sira ma'i sartane ingsun. Ikutilah saya, kira-kira begitu. Fi ba'di agradi, dalam sebagian pira-pira tujuan ingsun atau keinginan ingsun. Wa ila lamun ora melu sorok tuka moko mukul atau apa ya, yang banting sorok tuka moko banting atau mukul sapa ingsun nafsu ka ing sira. Nah, ini rayuan nafsu itu begitu pada pemiliknya. Kun ma'i fi ba'di aghradi wa illa sorok tuka. Wa kadzalika lan kaya mengkono uga pesene guru maring murid. Yanwi niat sapa murid bilibasi thiyabi kelawan nganggo pakaian al-fakhirati kang pakaian apa namanya fakhir al-fakhir, pakaian yang mewah atau membanggakan. Niat izharo nikmatillahi ing nyatakake nikmate nglahirake nikmate Allah taala. Dunal hududin nafsaniyati dudu nuruti hawa nafsune. Ya, jadi ya kalaupun memakai pakaian yang bagus ya niati untuk melahirkan nikmat apa namanya nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah, bukan dalam rangka menuruti hawa nafsu, bukan untuk pamer atau apa, tapi untuk tahadus bin nikmah. Nah, ini masih dibolehkan. Ya. Kalau punya ya, enggak punya ya jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti jadi hawa nafsu kan. Nah, dua ya tunggu, arep neng masjid, arep nggo Jumatan, yang dipakai bagus. Nah, duwene tambalan ya wes ora apa-apa tambalan duwene ya. Tapi saya kira jarang sekarang santri pakai baju tambalan atau sobek yang dijahit-jahit itu. Masih bagus-bagus sudah pada posisinya ada di tempat sampah itu kan. Ya Allah, putra putri sama saja itu. Yang beruntung itu tukang bangunan itu, Pak Tukang itu. Kaosnya semuanya pada Yapika. MA Yapika, celananya celana MTS atau apa. Cuman biar nggak terlalu kelihatan milik, nanti buat diaku lagi dipotong biarnya, lengannya dipotong itu Pak Tukang gitu. Yes. Alhamdulillah nemu lukotoh atau apa itu. Lukotoh ya? Enggak lukotoh. Kalau enggak di seksi kebersihan dicuci dijual berapa kan? 2000. Nah. Alhamdulillah. Santri awal itu kan biasanya nangis karena banyak pakaiannya yang hilang atau digosok orang. Awal-awal nangis. Tahun pertama mungkin sering SMS-i orang tuanya nangis. Nah, orang tuanya kejadian itu si siapa Sulfan atau siapa itu. Akhirnya saya beritahu, enggak usah nangis. Punya uang 2000 enggak? Punya Pak, gadah. Ah, tuku baju neng Steam besok kalau pas pertemuan wali santri 2000. Kesenangan setiap ada Steam ternyata dia beli banyak itu. Bahkan ada wali santri juga beli ya. Ya, karena murah meriah sudah tidak boleh dianggap miliknya dia kan ya. Nah, kalau sudah masuk ke kawasan sampah, makanya santri yang tadinya nangis tadi itu sudah tidak pernah ada yang nangis lagi karena gampang untuk dapat baju yang baru atau yang bagus karena sudah dicuci sama seksi kebersihan. Ya, ada manfaatnya ini.
Mestinya pondok itu memang punya tim seperti itu ya, sudah ada lumayan. Kalau bagus lagi kalau ditangani secara profesional, semacam biasanya kan santri itu karena males nyuci gitu kan. Kalau ada tenaga yang mengelola itu cucian, tapi di satu sisi ya menguntungkan misalnya untuk dana pesantren gitu, laundry pesantren. Tapi bocah ini terus jadi mandiri apa enggak? Jangan-jangan jadi santri males nyuci nih. Ya. Mungkin ada yang beberapa beberapa boleh dicuci, tapi untuk latihan mungkin nyuci sendiri. Terus Budi. Wa kadzalika ya'kulu zaida minat ta'ami. Wa kadzalika lan kaya mengkono pesen guru maring murid ya'kulu mangan sapa murid az-zaida ing leluwian tambah atau sesuatu yang istimewa, sesuatu sing enak. Minat ta'ami saking panganan al-baridi kang adem, al-hulwi kang manis, minasyarabi panganan sing barid. Ya maksudnya ya enak lah. Al-hulwi kang manis, minasyarabi saking umben-umben minuman. Li ajlis dijabati a'dhuhi krana arah netepi piro-piro anggota atau anggota badani ya, anggota badani murid. Maksudnya untuk netepi keinginan anggota badan ya, tubuhnya lah untuk kebutuhan atau vitamin kira-kira begitu. Mangan sing enak, ngombe sing seger. Sekedar li ajlis dijabati a'dhuhi, sekedar untuk arah netepi pira-pira anggota badane murid. Diaskura drapan supaya syukur sapa murid Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala bi asbin kelawan azam, kelawan niat. Ini aja. Undur ra'akallahu ila syukri sadati sufiyah anna bihina ya. Ra'aka jogo reksa ka ing sira Allah ila syukri sadati, itu di footnote-nya ada ya. Syukure para bendara sufiyah, orang-orang sufi, annabihina kang padha eling wa ila ayi manzilatin lan maring dinti manzilah panggonan taraku kang padha munggah tingkatan derajate sapa ahli sufiyah wala bid'ah lan dudu krana bid'ah. Fal qulubu idza saffat, fal qulubu maka utahi pira-pira ati idza saffat arikalane bersih, arafat maka ngerti apa makrifat apa qulub, wa idza arafat lan arikalane ngerti apa qulub, fadan maka kebak alaiha ing atase qulub al awarifa ing pira-pira makrifat. Footnote-nya itu ya. Ya. Dan seterusnya itu penjelasannya. Penjelasannya fotonya agak panjang juga. Okay. Terus waqad kana Abul Hasan Asyadili. Waqad kana lan teman-teman ono sapa Abul Hasan Asyadili. Syekh Abul Hasan Asyadili. Ini para mursyid thariqah atau pendiri thariqah Syadiliyah. Rahimahullah ta'ala biqaulihi yaqulu, ketika sapa Abul Hasan Asyadili li ashabihi kadhe pira-pira koncone Syekh Abul Hasan Asyadili. Kulu min atyabit ta'ami, kulu padha mangan sira min atyabit ta'ami saking luweh bagus-baguse panganan, washrabu lan padha ngombe sira kabeh min aladzi syarabi saking luwih nikmat atau luwih lezat-lezate minuman, umben-umben. Makanlah makanan yang enak, yang thayyib, dan minumlah minuman yang paling lezat. Lezatnya kita santri kalau dulu sih wedang keron. Wedang keron itu habis makan bareng-bareng
keronnya itu dikasih air, dipanasi lagi setengah matang, diminum. Itu nikmatnya umben-umben kalau dulu saya. Sekarang kayaknya jarang karena makannya pada di piringan ya. Iya, ada jarang juga. Itu waktu di aliyah. Kalau di zaman kuliah dulu enggak, sudah enggak. Nikmat-nikmatnya yang gerono minum itu yang Fanta kasih merah, limun merah apa namanya? Sing ono susune nih kalau. Ben-ben sing neng burjo ya ning. Soda gembira. Wah, ana sing tukang kopi soda gembira iki. Dulu itu nikmatnya di pondok itu kalau sudah capek atau apa gitu, saya lari ke warung burjo di situ soda gembira. Harganya sekitar 4.000 atau berapa gitu. Zaman itu Fanta ya sama Fanta. Wah, surga tenang. Tapi waktu di pondok di Sanawiyah Aliyah itu ya itu tadi nikmatnya itu makan bareng-bareng nganggo nampan sambil terong ya, terong dibakar kemudian diulek. Terus bumbu berambang, bawang, wes hanya itulah, bawang, berambang, lombok, micin, gula, minyak. Digoreng, diulek ya, diulek, campurkan tadi ulegan sambal terongnya itu, terongnya tadi dimasukkan. Kasih air sedikit. Wah, itu sudah surganya di pondok dulu itu. Sing ngedul akeh banget. Sing mangan yang urunan 5, sing ngedul 10. Tapi cukup, alhamdulillah ya warga kabeh. Zaman dulu itu karena berkah ya di pondok itu mambu surga memang. Itu saya ingat dengan pengetikan Moya Ibu Zani itu almarhum waktu pondok di Darussaada itu. Memang di pondok itu pancen yang pondok iki ya ono cipratan surga. Mangan iki rasanya enak. Gawe sambal terong kalau di rumah itu sudah lain. Tapi kalau di pondok nikmat sekali. Kalau pas kangen pengen ngerasain sambal terong itu ya kadang bikin, tapi enggak senikmat zaman teng pondok niku. Ya supaya teng pondok niku paling nikmat nyenengaken mangan bareng itu. Nah, yang masih ada itu mungkin yang kangkang santri yang peranggok ini mungkin mangan bareng itu sering. Santri yang makan piringan jarang ya. Terus wasyarat waqat wakulu min mana-mana. Wanamu. Nah, turu. Wanamu lan padha turu sapa murid. Sapa sira ya. Wanamu lan padha turu sapa sira. Ini tadi kaulnya Abdul Hasan Asyadili. Ala autoil firasyi ing atase luweh watik, luweh nikmat, luweh empuk firas tempat tidur. Luweh empuk-empuke apa? Lemek atau tempat tidur. Amben. Turune digawe sak empuk-empuke. Nek cara nang pondok sarung dikuwel-kuwel nggo bantal, sajadah telu di jejer jereng. Sarunge sapa Bu Noiler barangan kadang ini. Senene karo kancane dileri bajune. Wal basulan nganggo pakaian sira, nganggo klambi sira, alinas siyabi ing luwih alus-aluse pakaian. Nah, pakaiane setrika ya ngono lah. Kalau dulu setrika itu ya hanya di lempit sing apik di nggak punya setrika sih, jadi hanya dilus-lus terus. Tumpuk sing dhuwur ya, misalnya tumpuk buku apa khususnya tepak. Alinas siap. Fa inna ahadakum idza fa'ala dzalika. Fa inna ahadakum moko sak temene salah suwijine sira kalau engkau melakukan idza fa'ala salah satu dari kalian. Wa idza ahadakum moko sak temene salah suwijine sira idza fa'ala arikalane agawe dzalika ing mengkono-mengkono mangan enak, ngombe enak, turu empuk, pakaian sing halus ya. Kalau itu dilakukan waqala lan ngucap sapa wong ahad alhamdulillah. Kalau itu dia kemudian mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah sekali puji kulillah kasih Allah. Maksudnya syukur ya, alhamdulillah. Yastajibu kang
majibake netepi ya boleh. Istaji bukan netepi sopo murid atau ahad la'udwin ing saben-saben anggota badan fi dalam mengkono perkara atau mengkono tadi makan minum itu fi dalam mengkono mangan enak dan sebagainya li syukri krono syukur. Jadi kalau makan enak dan sebagainya yaitu ya menjadikan dia dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah itu. Dia bisa berkata dengan alhamdulillah. Jadi ilai moco alhamdulillah itu los gitu loh, maksudnya enak. Syukur, matur nuwun kali Gusti Allah. Karena ada yang nanti terpaksa alhamdulillahnya. Ya. Bi khilafi ma. Nah ini bi khilafi. Kelawan nulayani barang, idza akala ari kalane mangan sapa wong khubzas sa'iri ing rotine gandum, mangan roti gandum, tapi bil milhi kelawan milih itu garam uyah. Orang duwe apa sing legi enak ya? Mayones misalnya ya gitu. Orang ana mayones ya wis nganggo uyah wae. Ngangan roti bil milhi kelawan uyah wale salaba lan ora ana utawi panganan iku ala ada ya apa-apa. Ya apa namanya? Tidak ada rasa lah. Ora ana rasane tawar. Rasanya sengar. Wana malan turu sapa ahad alal ardi. Wana malan turu sapa ahad sapa wong alal ardi ing atase lemah, tidurnya tidak di alas yang empuk, tidure ning beralaskan lemah. Wa syaribalan ngombe sapa man alma ing banyu almaliha kang tawar. Asyahina kan mateng ya, hanya makan minumnya minum air putih lah tawar. Nah dia waqala lan ucap sapa ahad alhamdulillah alhamdulillah seji lillahi kata Allah. Ya dia tetap bisa alhamdulillah. Tapi fa innahu moko sak temene man yaqulu ngucap sapa man dalika ing mengkono lafal alhamdulillah wa indahu lan ana ing sandinge man, tapi dia itu ismizazun ya. Ismizazun rasa apa ya orang enak itu yang mutah, rasanya muak kita apa mutah ya. Bisa ngucap alhamdulillah nih rasanya mutah, rasanya mutah atau muak. Wabadu suftin lan piro-piro nesu atau sengit jadi kesuh. Ala maqdurillahi ta'ala ing atase perkara kang ditakdiraken Allah taala. Ya, jadi dia bisa mengucapkan alhamdulillah tapi di hatinya masih ada jenenge rada nesu ya. Apa kok meng mangane ngene iki. Ala maqdurillahi ing atase perkara kang ditakdiraken saking Allah taala. Nah ini yang enggak bagus ini. Jadi mending mangan yang enak gitu kira-kira. Mending mangan enak, iso mangan enak, ngombe sing enak. Dulu ya bicarane golek lemek. Walau annahu lan lamun ana sapa wong atau ahad nadara ningali sapa hati ainil basirati kelawan pandangane basirah mata hati lawajada moko nemu sapa man al is mizaza ing rasa mukoe wasuktalan sengite mau alladzi indahu kang ana ing sandinge ahad iku yarjihu muatake nambahi atau muatke fil ismi ing dalam dosa. Nah, kalau yang seperti itu menjadi malah jadi dosa. Jadi ngeluh atau berutu itu kepada Allah jadi malah marahi dosa, itu yang enggak boleh. Alaman ing atase wong tamata akan menikmati sapa wong di dunia kelawan dunyane diyakinin kelawan yakin. Fa innal mutamatti'a moko sak temene wong kang menikmati di dunia kelawan dunya iku fa'ala wis agawe sapa mutamatti ma ing barang abahahu kang wis mubahake kang olehake hu ing ma sapa al haqqu subhanahu wa ta'ala
zat kang hak Allah Subhanahu wa taala. Wong itu makanan itu perkara yang mubah kok. Ya jangan menjadi menggerutu lah. Bagaimana supaya sesuatu yang mubah itu jangan menimbulkan rasa muak atau ismizaz tadi dan suhtu itu. Justru dengan sesuatu yang mubah tadi ya malah menjadikan dia menikmati dan bersyukur kepada Allah tadi. Jadi kalau alhamdulillahnya ya alhamdulillah sing nikmat temenan. Itu maksudnya perbandingan. Wa man kana indahu wa man lan sapane wong kana kang ana sapa man indahu ana ing sanding iman mizazun utawi rasa mukah wasuhtun lan ana rasa bendu sengit faqat fa'ala moko teman-teman wis nglakoni sapa man ing barang haramahul haqqu harama kang wis ngaramake hu ing ma sapa al haqqu dat kang hak azza wa jalla Allah kang maha dhuwur lan maha agung. Nah, kalau menimbulkan ismizaj dan suhtu itu masalahnya adalah dia melakukan perbuatan yang haram. Jadi tadi berpakaian. Makanya kadang-kadang ada juga yang ini terus akhirnya masalahnya dijaga hatinya itu ya. Wong agar ketoke wong suasana podo apa kekurangan iri bos. Disinilah kemampuan untuk tepo seliro dan sebagainya. Kalau makan enak ya maksudnya bareng-bareng, jangan hanya untuk sendiri lah. Kalau sendirian ya nanti terlihat bakhil atau medit ya jangan. Atau diireni konco-koncone. Waf'al dzalika ya akhi. Waf'al nglakonono sira dzalika mengkono nasihat ya akhi sedulur ingsun. Ya, bukanlah itu. Ya proporsional lah, tetap proporsional. Bagaimana sesuatu yang kita lakukan itu juga menjaga perasaan orang, itu intinya begitu. Artinya kalaupun kita pakai ya sewajarnya, sepantasnya lah, tidak harus sing wah-wah banget ya enggak. Pantas bagus itu ya, bagus itu tidak harus sesuatu yang mahal-mahal, pantas bagus. Karena kan dalam kehidupan sosial itu kadang-kadang kan kita memikirkan rasa orang, menjaga perasaan orang itu jadi penting. Tapi boleh kalau masalah pakaian ya pantas tadi. Orang terus nganggo pakaiannya sing kudu tambalan tapi ngeluh kawane mangane nganggo uyah iki mo ya. Uyah. Ya. Nggih semanten wahdar min takil riya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.